Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Gala Oktaviani, NIM 46, Eka Puspitasari, NIM 48, dan Fadila Salsabila, NIM 58, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian manajemen fasilitas pendidikan dan jenis-jenis fasilitas pendidikan. Dalam presentasi kali ini ada beberapa materi yang kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dan jenis-jenis fasilitas pendidikan. Yang kedua yaitu pengadaan fasilitas pendidikan. Yang ketiga yaitu pendaya gunaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Yang keempat yaitu penghapusan fasilitas pendidikan dan pelaporan data fasilitas pendidikan. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan jenis-jenis fasilitas pendidikan. Nah, manajemen fasilitas pendidikan merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola fasilitas pendidikan secara efektif dan efisien dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini penting dilakukan agar pengadaan fasilitas pendidikan dapat efektif digunakan. Menurut beberapa ahli, mendefinisikan manajemen fasilitas pendidikan yang pertama yaitu menurut Ridown, mengemukakan manajemen fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan merupakan sebagai proses kerjasama pendayagunaan fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu menurut Juhairiyah, manajemen fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa manajemen fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan adalah proses pendayagunaan semua komponen fasilitas pendidikan yang bertujuan untuk menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Manajemen fasilitas pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang sudah direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara continuity terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap digunakan atau ready to use, efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Nah, fasilitas pendidikan yang berupa sarana dan prasarana serta kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru pada dasarnya memiliki tujuan, yaitu bagaimana bisa membuat siswa merasa nyaman dan termotivasi dalam belajar sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan prestasi dan kemampuan peserta didik. Nah, prinsip-prinsip manajemen fasilitas pendidikan ada 4. Yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan. Nah, prinsip ini berhasil apabila fasilitas pendidikan siap digunakan kapanpun. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi, yaitu kegiatan pengadaan dengan fasilitas perencanaan disertai dengan juknis penggunaan dan pemeliharaan. Yang ketiga yaitu prinsip administratif, yaitu manajemen pengelolaan fasilitas berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang terakhir yaitu kekoefisienan, yaitu manajemen fasilitas pendidikan hendaknya dapat terrealisasikan dalam bentuk proses kerja yang kompak dan baik. Nah, fasilitas pendidikan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama habis tidaknya dipakai, bergerak tidaknya saat digunakan, dan ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai ada 2 macam fasilitas pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai, merupakan segala bahan atau alat yang apabila digunakan dapat habis dalam waktu yang relatif singkat. Contoh, kapur tulis, bahan kimia yang digunakan untuk praktikum. Selain itu, ada juga fasilitas pendidikan yang
berubah bentuk seperti kayu, besi, kertas karton yang digunakan untuk media pembelajaran. Yang kedua yaitu sarana pendidikan tahan lama, merupakan seluruh bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Contoh, bangku sekolah, papan tulis, globe, atlas, dan peralatan olahraga. Yang kedua yaitu ditinjau dari segi bergerak tidaknya saat digunakan. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu sarana pendidikan yang bergerak, merupakan sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contoh, rak buku, bangku sekolah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sarana yang tidak dapat digerakkan, merupakan semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sulit untuk dipindahkan. Contoh, saluran dari PDAM. Yang ketiga yaitu ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Dibedakan menjadi tiga macam, yaitu alat pelajaran, merupakan alat yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Contoh, perlengkapan menulis, perlengkapan praktikum. Yang kedua yaitu alat peraga, merupakan alat pembantu pendidikan dan pelajaran. Dapat berupa benda-benda yang bisa dipahami dengan mudah oleh peserta didik dari yang abstrak sampai yang konkret. Yang ketiga yaitu media pembelajaran, merupakan sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dalam hal ini ada tiga jenis yang digunakan, yaitu media audio, media visual, dan audiovisual. Adapun prasarana pendidikan, di lembaga pendidikan diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Contoh, ruang teori, perpustakaan, ruang praktikum, dan laboratorium. Yang kedua yaitu prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses pembelajaran, tetapi digunakan secara langsung dalam menunjang terjadinya proses pembelajaran. Contohnya, ruang kantor, kantin, kamar mandi, UKS, tempat parkir, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadilah Salsabila.